Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Syahriani dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 3 pokok materi dari mata kuliah Teori Konseling 1. Psikoanalisis menurut Setiawan pada tahun 2018 adalah pendekatan yang menjadi pelopor pertama yang berkembang dalam bidang psikologi. Pendidikan ini untuk membantu penyembuhan penderita sakit mental dan kemudian berkembang tentang manusia. Pendekatan psikoanalisis menjelaskan bahwa segala tingkah laku manusia berasal dari dorongan yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Di sini, Sigmund Freud membagi teori psikoanalisis menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, kata psikoanalisis, yang digunakan untuk menunjukkan metode penelitian terhadap proses psikis seperti mimpi. Kedua, psikoanalisis menunjukkan suatu teknik untuk bisa mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Dan ketiga, menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik. Nah, pada teknik konseling pendekatan psikoanalisis ini terdapat 6 teknik dasar untuk terapi psikoanalisis menurut Friedman dan Schustek, yaitu yang pertama, mempertahankan kerangka analisis, yang dimana menekankan pada usaha mempertahankan kerangka tertentu yang bertujuan untuk mencapai sasaran terapi jenis ini, dimana pada teknik ini mengacu pada seluruh proses dan faktor stilistik seperti anonimitas analisis, regularitas dan konsentrasi pertemuan dan ketepatan waktu untuk memulai dan mengakhiri sesi. Kemudian teknik yang kedua yaitu asosiasi bebas. Dijelaskan bahwa klien meninggalkan cara berpikir yang bisa melakukan sensor pikiran, yang dimana dilakukan merupakan mengatakan apa yang muncul dalam pikiran walaupun kelihatannya aneh, irasional atau tidak sesuai berdasarkan akal yang sehat, menggelikan atau menyakitkan. Dengan cara ini, id diminta untuk dapat berbicara sedangkan ego tinggal diam. Kemudian yang ketiga, teknik analisis mimpi, yang dimana pada proses ini klien didorong untuk bermimpi dan dapat mengingat-ingat mimpinya. Analisis ini harus menyadari arti yang nyata atau kelihatan dan arti tersembunyi tapi sesungguhnya. Di sini Freud mengatakan bahwa mimpi adalah sarana untuk dapat memahami apa yang tidak disadari. Selanjutnya, teknik analisis transferensi, di mana pada analisis transferensi ini, analisis mencatat semua komunikasi baik itu verbal maupun nonverbal, dan teori itu menjadi dasar bagi setiap upaya untuk mengubah perilaku atau karakter klien. Selanjutnya, analisis resistensi, di mana di sini konselor dapat membantu klien memperoleh wawasan tentang resistensinya tersebut atau tingkah laku lainnya. Seperti resistensi mereka mungkin ingin mengambil berbagai bentuk, misalnya tidak datang pada jadwal yang telah ditetapkan, menghalangi pikiran pada saat melakukan asosiasi bebas, menolak, mengingat mimpi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, teknik interpretasi, di mana konselor membantu klien untuk memahami arti peristiwa dari masa lalu dan masa sekarang. Interpretasi ini menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan klien. Baiklah, selanjutnya kita melangkah pada pokok bahasan yang kedua, yaitu konsep dasar teori pendekatan Adlerian. Adler merupakan salah satu teoritis besar dalam psikologi kepribadian yang telah mengembangkan konseling. Adlerian bersama pengikutnya berdasarkan teori psikologi individual. Adler konsep-konsepnya revolusioner dan menampilkan sisi kemanusiaan yang utuh dalam dialektikannya. Di sini fokus Adler pada bagian persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Menurut Adlerian, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya desakan seksual. Perilaku merupakan berorientasi tujuan dan kesadaran adalah fokus dan terapi. Adler berbeda dengan Freud. Adler menekankan pilihan dan pertanggungjawaban, makna kehidupan, dan perjuangan untuk sukses, penyelesaian, dan kesempurnaan. Selanjutnya, menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah, di mana manusia ini merupakan makhluk yang saling bergantung secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwanya.
Berdasarkan paradigma tersebut, kemudian Adler mengembangkan teorinya, yang dimana mengatakan yang pertama itu Adler menekankan pentingnya sifat unik kepribadian, yaitu individualitas. Kemudian yang kedua, dalam diri setiap individu terdapat dua dorongan pokok yang mendorong serta melatar belakangi segala perilakunya, yaitu dorongan kemasyarakatan dan dorongan keakuan. Kemudian yang ketiga, individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menimbulkan perasaan inferior. Kemudian yang keempat, menurut Adler setiap orang memiliki tujuan, merasa inferior, berjuang menjadi superior. Dan yang terakhir, self-kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai teoritis kepribadian. Pendekatan Adlerian memiliki tujuan untuk membantu siswa mengatasi gaya hidup yang salah, yaitu gaya hidup yang egois dan berdasarkan tujuan yang salah serta asumsi yang tidak benar berkaitan dengan perasaan inferioritas. Selanjutnya, proses dan tahapan konseling. Di sini terdapat 4 fase yang menjadi ciri terapi Adlerian. Selanjutnya itu, pokok bahasan yang terakhir yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Terapi eksistensial merupakan pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Menurut Rahmasari pada tahun 2012, munculnya itu menyebabkan manusia modern jatuh pada eksistensialisme dalam hal tertentu adalah kehampaan eksistensi dirinya. Selanjutnya itu pokok-pokok teori konseling eksistensial, di mana menurut Eko Darminto pada tahun 2007, para ahli dan praktisi memandang manusia sebagai ciptaan yang sulit untuk dimengerti. Meskipun demikian, para eksistensialis mengemukakan keyakinannya tentang sifat dasar manusia dalam istilah kondisi manusia atau human condition yang meliputi pokok-pokok ajaran. Di mana yang pertama yaitu manusia tidak bisa menghindari ketiadaan atau kematian. Kemudian yang kedua, sendirian atau terrealisasi. Kemudian yang ketiga, tak berdaya atau tak bermakna. Kemudian yang keempat, rasa cemas dan rasa bersalah. Selanjutnya yaitu hakikat manusia, pilihan, kebebasan, kecemasan dan perasaan bersalah, keberadaan di dunia dengan dunia yang diinterpretasikan. Selanjutnya itu tujuan dan proses konseling teori eksistensial, yang dimana tujuannya itu mendasari konseling eksistensial membantu manusia menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Konselor konseling eksistensial tidak memiliki tujuan untuk merawat atau mengobati konseli, tetapi membantu mereka agar lebih menyadari tentang apa yang sedang mereka lakukan dan untuk membantu mereka keluar dari posisi peran sebagai korban dari kondisi hidupnya. Kemudian, proses konseling eksistensial ini menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseli. Dalam proses ini, konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong konseli untuk menangani kecemasan, dan mendorong munculnya upaya-upaya untuk membuat pilihan yang bermakna. Proses konseling umumnya dimulai oleh pemahaman konselor terhadap konseli dan kesadaran konseli tentang diri dan lingkungannya.